Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nova Karisma dengan NIM 2314140059 Prodi Akuntansi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Profesi. Kasus pelanggaran etika PT Garuda Indonesia Persero atau TBK pada rekayasa laporan keuangan. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik Kasner, Siromapea, dan KP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekannya atas kesalahan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018. Permasalahan utama terletak pada pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi yang diakui sebelum memenuhi standar akuntansi. Hal ini membuat laporan keuangan Garuda tampak laba, padahal secara substansi perusahaan masih merugi. Dua komisaris bahkan menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran standar audit SA 315, standar audit 500, dan standar audit 560, serta kelemahan dalam sistem pengendalian mutu KAP. Akibatnya, izin akuntan publik dibekukan selama 12 bulan dan KAP diwajibkan melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu. Pada kasus PT Garuda Indonesia, Tbk tahun 2018 memiliki pelanggaran etika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran integritas. Pelanggaran integritas terjadi ketika manajemen dan akuntan menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi dilakukan meskipun belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi, sehingga informasi keuangan menjadi menyesatkan bagi pengguna laporan. Yang kedua itu ada pelanggaran objektivitas. Ini terlihat dari sikap auditor yang tidak sepenuhnya netral dan kritis dalam menilai pengakuan pendapatan tersebut. Auditor gagal menilai risiko salah saji material secara memadai dan tidak mempertimbangkan adanya indikasi bias manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pelanggaran kehati-hatian profesional. Auditor tidak menerapkan kehati-hatian profesional secara optimal, khususnya dalam pengumpulan dan evaluasi bukti audit. Bukti yang diperoleh belum cukup dan tepat untuk mendukung pengakuan pendapatan, serta auditor kurang memperhatikan peristiwa kemudian yang dapat mempengaruhi kewajiban laporan keuangan. Yang keempat, pelanggaran kepatuhan terhadap standar profesi. Pelanggaran ini ditunjukkan dengan tidak dipatuhinya standar audit yang berlaku, khususnya standar audit 315, standar audit 500, dan standar audit 560, serta ketentuan dalam standar profesional akuntan publik (SPAP). Ketidakpatuhan tersebut berdampak pada kualitas audit dan keadilan opini auditor. Yang kelima, pelanggaran independensi auditor. Independensi auditor dinilai tidak terjadi secara memadai, tercermin dari lemahnya sistem pengendalian mutu di KAP dan kurangnya konsultasi profesional dengan pihak eksternal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi penilaian auditor dalam memberikan opini yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain. Yang keenam, pelanggaran transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan bertanggung jawab atas penyajian informasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan tidak memberikan gambaran. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 ini menimbulkan berbagai dampak serius, seperti investor dan publik menerima informasi keuangan yang tidak andal, sehingga berisiko salah dalam mengambil keputusan. Kepercayaan terhadap laporan keuangan dan profesi akuntan publik pun menurun. PT Garuda Indonesia diwajibkan menyajikan kembali laporan keuangannya dan dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terlibat juga mendapat sanksi administrasi. Kasus ini mengajarkan bahwa kepatuhan terhadap standar audit, integritas, dan kehati-hatian profesional adalah kunci profesi akuntan publik. Auditor harus mengutamakan kepentingan publik, memperkuat pengendalian mutu, dan terus meningkatkan kompetensi agar kepercayaan terhadap laporan keuangan tetap terjaga.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa profesi akuntan tidak hanya berkaitan dengan pengolahan angka, tetapi juga memikul tanggung jawab besar terhadap kepercayaan publik. Ketika integritas dikompromikan, laporan keuangan dapat menyesatkan dan kepercayaan masyarakat pun hilang. Oleh karena itu, etika, kejujuran, dan profesionalisme harus selalu menjadi pegangan utama dalam setiap pelaksanaan tugas akuntan. Sekian dari saya, semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.